ini ilmu gratis. Ketika sudah kita ada pengalaman sedikit, meskipun ini sebagian kecil, kalau jenengan berkehendak dan berkenan, bagikan berkah ini jenengan kabeh. Amin. Dunia ternak kambing itu sebetulnya tidak ada yang namanya rumus saya pemula, saya ahli, Ya. saya profesional, saya belum bisa. Tidak ada. Postur panjang, ekor juga panjang dan besar. Ini sederhana kambing ini. Ya bukan berarti kambing seperti ini terus lantas tidak memiliki kualitas anakannya bagus. Ya bisa saja. Ya. Untuk materi breeding ini bagi saya sudah cukup puas kalau saya tuh ya, karena versi kepuasan seseorang itu kan Berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya ini kepalanya yang besar, ya toh. Terus ini jarak tanduknya juga sudah lebar. Iya. Terus tanduknya sudah mengarah ke belakang. Terus ini dagunya kan beda dengan yang sebelumnya. Iya, betul. Nah, ini dagunya lebih Ketok. telakep. Ini cara teki jalurnya sing plek kayak teki ya ini. Iya ini. Sing maksudnya yang posisi apa namanya mirip banget dengan teki ya pasungnya seperti ini. Kecilnya teki juga seperti ini. Episode untuk sore ini, kalau kita bilang ini penting, sangat penting. Iya. Dalam dunia peternakan itu selain disiapkan kandang yang SNI, pakan yang SNI, tentunya harus juga pada endingnya pastikan tekan donanu ya, pemilihan bibit ya. Iya, betul. Pemilihan bibit itu sak iso salao ojo. Salah itu jangan terlalu parah. Jangan terlalu fatal. Jangan terlalu fatal, karena kalau fatal nanti akan menyebabkan juga di ending dari peternakan itu jadi hasilnya nggak begitu Maksimal. atau nggak begitu. Kian nih saklaras yang mbek kono mbek ndi. Ini jane materi untuk kita sore ini yang paling pokok itu jane kita mengeluarkan dengan 3 ekor ini. Dengan 3 ekor ini wes nganu lho Gun. Iya. Dengan 3 ekor ini sudah cukup untuk kita. Cukup dalam artian? Cukup materinya. Oh, Yo. cukupan. Kita akan keluarkan. Cobalah kini tak kita Woi. yang dalam dunia ternak kambing itu sebetulnya tidak ada yang namanya rumus saya pemula, saya ahli, Ya. saya profesional, saya belum bisa. Tidak ada. Karena posisi yang ada itu adalah dari nilai sisi satu keuntungan juga, keberuntungan juga. Tapi paling tidak, yang paling pokok itu dalam pemilihan bibit ya memang harus kita perhatikan benar-benar. Ayo Rene, karena kan konsep breeding itu tentunya akan berbeda sekali dengan konsep yang lain. Terkhusus untuk yang satu ini. Cahayaannya apa ini? Kambing ini tidak menutup kemungkinan suatu saat juga akan bisa mencetak bagus. Kupingnya kok sak dawan-dawan nih bos. Kupingnya dawa, postur panjang, ekor juga panjang dan besar. Wasik. Nanti ada pembanding yang lain. Ekornya kira-kira yang lain kayak opo. Ini memang kalau kita ngomong lemah pada ini dekatkan pada posisi dagu. Oke. Dagu dan pasung. Ini sederhana kambing ini. Ya bukan berarti kambing seperti ini terus lantas tidak memiliki kualitas anakannya bagus. Ya bisa saja. Ya. Kalau kita bisa memilih yang lebih bagus, kenapa ora, kenapa tidak gitu kan. Ini dari sisi dagu itu kan masih kurang tebal kalau menurut saya. Makanya kenapa nanti ini selisih harga itu akan berbeda jauh dengan sing ngambungi dirimu. Meskipun kalau ini diomong secara keseluruhan untuk ekornya kan nyenengke ya. Ya, nyenengke gitu, jadi bos. kelihatannya lebih panjang. Ekor itu Posturnya. akan sangat berpengaruh, kelihatan bodinya lebih long. Ya. Beda lagi nanti dengan yang satu itu karena dilalah ekornya wis birahi dari kecil, ya mungkin tidak begitu kelihatan long. Tapi sejatinya awake yo Long. saja. Memang long. Ini kan dari sisi pola warna oke lah, warna tidak akan begitu menjadi masalah untuk kita ya. Ya syukur bagi ini warnanya bisa kalung del,
atau bagaimana lebih banyak hitamnya di lehernya dan sininya ya lebih menarik lagi. Iya. Ini kan nilai estetiknya. Tapi dari nilai sisi fungsinya kambing ini juga podo-podo bisa ngawini. Artinya yang warnanya kayak gini sama yang warnanya yang plus, yang penting kan cara untuk breeding kan untuk pinter ngawini. Pinter ngawini dan bisa memberikan keturunan yang jelas juga. Ini padahal ya satu keranda kalau kita omongkan, tapi kenapa berbeda bentuk, guys? Sekarang sih di bos. Ya itu sama yang ini. Oh, sak keranda. Nah, tentunya kualitas induknya juga sangat berpengaruh, meskipun hanya 30-40% lah. Ya. Tapi secara keseluruhan itu untuk body kan melu bapak-bapak ya. Jadi paling tidak, meskipun ini dihasilkan dari babonnya yang cilik, kalau susunya bagus, dirawat bagus ya jadi menjadi maksimal. Ini calon rewasi ya api bos. Calonnya api, ini juga pengembangan bulunya juga. Mewah ini, istimewa ini. Ininya juga gede, kandungnya gede. Nah, ini kan kalau kita ngomong dari sisi ini coro kita berbicara jaluk lebih maksimal. Pasungnya ini lebih bundar, sama dagunya lebih tebal, tentunya akan berbeda harga. Nah, kambing-kambing seperti ini tuh larang-larangnya misal dikasih harga 4,5 juta. 4,5 juta dengan harapan kan dirawat bagus mesti jumbo ya. Iya. Lah nek mesti jumbo, cara mau besaran mosok ora payu 7 juta sih nek udah calone gede kok gini. Betul. Nah, artinya selain sisi dari ke modal kita nanti juga beranjak untuk berkembang. Iya. Yang penting kadang-kadang kita interaksi dan kita boleh rezeki ini caranya suka nyawa gitu ya. Iya. Penting waras selamat. Tapi jelas ini calonnya jumbo. Kalau jumbo jangan khawatir. Jumbo itu 10, 7, 8, 6 juta itu mesti payu. Oke, kalau ini usia berapa sih Mas? Ini usia 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Sudah kelihatan kayak dari belakangnya kan kelihatan tor banget ya. Iya. Apalagi ya, apalagi dari sisi bulunya itu loh Bos. Cek kaki loh. Iya, nyenengin kan. Dia kelemahannya itu tadi. Dagu dan warna tadi. Nah, ada lagi yang calonnya lebih jembut tapi juga ada kekurangan. Ini banyak kelebihan tapi ada kekurangan. Isi temen ini. Nah, kalau kita berbicara masalah ini sebagai untuk materi breeding. Ya. Untuk materi breeding ini bagi saya sudah cukup puas kalau saya tuh ya, karena versi kepuasan seseorang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya ini kepalanya yang besar. Ya toh. Terus ini jarak tanduknya juga sudah lebar. Iya. Terus tanduknya sudah mengarah ke belakang. Terus ini dagunya kan beda dengan yang sebelumnya. Iya, betul. Nah, ini dagunya lebih telakep. Ini cara teki jalurnya sing plek kayak teki ya ini. Iya ini. Sing maksudnya yang posisi apa namanya mirip banget dengan teki ya pasungnya seperti ini. Kecilnya teki juga seperti ini. Nah, ini sisi kelebihannya warnanya lebih rapi ya. Lebih rapi dan lebih panjang. Kowe ngawur kowe numpak-numpak ini. Lah, edisi sore ini karena hujan deras ya, kita mohon maaf sekali tidak bisa menyajikan konten ke teman-teman yang update-nya luar kota atau luar Jawa. Kita update di dalam kandang. Tapi paling tidak kita punya tujuan konten kita bisa membantu teman-teman dalam memahami karakter kambing. Meskipun tidak 100% dan kita tidak pinter. Ya. Kita tidak suhu. Lah kok nguyuwi wae itu kawane. Kita tidak suhu tapi paling tidak kita bisa berbagi apa yang telah kita dapat selama lebih dari 10 tahun beternak kambing. Nah, ini lehernya kan pendek. Ini di usia 5 bulan kurang ini kan sudah kelihatan bahwa ini kecil lehernya besar. Betul. Lebih pasek, telinganya lebih panjang. Telinganya panjang ini Bos. Gombelnya lebih tebal juga. Lebar dan tebal. Sama pasung hidung juga bagus. Oke loh. Cakep. Nah, postur juga oke. Cuman apa nih? Sudah kelihatan. Ini terlalu birahi nih. Ini harusnya gimana ini? Kalau ya tak suntik ya sesuk. Apa nggak bahaya Bos? Ya bahaya nggak bahaya sih, maksudnya ya mengurangi saja. Lagi posisi nih, coba ekor ini kalau nggak terlalu birahi sejak dini, misal gini aja wis. Wah yo, ya. Nah ini posisi akan menambah dan mempengaruhi, mengurangi ataupun menambah harga yang cukup signifikan hanya dengan ekor. Ya toh. Tapi ini juga sudah tidak murah. Karena kalau untuk breeding saya lebih cenderung ke ketika posturnya jumbo, bulunya tebal, meskipun ekornya kurang, kalau dalam KKTV masih ada nilai toleransi. Iya. Nilai toleransinya adalah ketika di leher ke depan memenuhi kriteria. Iya. Memenuhi pasungan nih. Artinya kita hasil anakan cempe kan butuh juga nanti anak-anak kira-kira yo kupingnya api, dasi bunder, cara mutu lanang yo leher cendek-cendek berisi, terus postur juga gede-gede. Meskipun kalau ekornya seperti ini ya juga sudah menjadi PR.
sudah menjadi PR. Tapi tentunya ini kan membedakan harga juga. Iya. Jelas kalau ini sama yang kurang hitam tadi yang pertama, Iya. harganya selisihnya hampir 50%. Yang menentukan apa ya, kita sudah lihat dari buang ekor saja, kenapa sudah beda jauh karakternya. Kenapa harga kambing Kali Gesing itu kadang-kadang ada yang mahal, ada yang murah, kok gedene podo. Padahal gedenya sama. Karena pengamatan dari kambing Kali Gesing itu kan ada nilai seninya juga, dan itu diamati dari berbagai macam spesifikasi. Oh iya. Telingane piye, pasunge piye, gombele piye, warnane gimana, bumbunya gimana. Meskipun ini kurang di ekor. Ini kalau saya yakin dengan ekornya itu dikasih kayak yang sebelumnya. Iya. Yakin saya tidak dapat 10 juta. Iya toh? Iya. Cuma ekor toh? Cuman ekor. Gara-gara ekor. Nah, ini mungkin ini oleh 10 juta ya. Iya, Tapi boleh. kalau ini ekornya mungkin dikasih itu, ya jenis Iya. pengarangnya, ya. Itu pasti harganya sudah di atas 10 lebih. Iya. Karena ini calonnya juga kelihatan postur kambing. Katanya teman-teman kemarin ada yang request yang calon postur jumbo sama yang kira-kira tidak jumbo itu bisa dilihat dari mana. Oh bener, kemarin ada yang Ini ngomong. dari posisi nek coro aku ya, coro Iya. saya itu dari kendone awak, nek coro wong mbah biyen ngomong kendo awak iki kendo, dadi nggak kenceng. Kendo. Kendor ngono lho maksudnya iki. Oh. Bongsor lah, nek kaya bahan bongsor itu kan kelihatan kendor, ora kenceng. Kendo, nggak kenceng-kenceng Nah, banget. terus sebro. Sebro itu kan kelihatan proporsinya dari panjang dan lebar perutnya, ini kan sebro. Oh, zebra itu. Nah, iki wis ngene iki wae, Geng. Jembute ngene iki jan rata dol iki. Nah, itu salah satunya. Lah itu bisa kenapa sama dengan harga ini meskipun ekornya menang di sini. Nah, Ini untuk pasung, telinga sama mirip-mirip. Ekor menang di ini, tapi posisi iki dagune kurang titik. Loh, corok tebelnya kan tebel yang itu. oh iya. Gitu. Oh, betul. Nah, posisi yang model-model seperti ini, tapi kalau secara keseluruhan seolah-olah di sawang kan ganteng iki. Iya, kadang ini, Bos. Iya kan? Heeh. Cara untuk kontes kan ganteng ini. Iya. Kambing itu. Karena apa? Ekornya tidak Bengkong. enggak Orang luar munggah. enggak Orang luar munggah. gini. Bengkong. Ini sangat berpengaruh sekali pada penilaian dewan juri. Jadi posisi ketika kita mau belajar kontes, harus kita siapkan materi dan kita harus belajar benar-benar poinnya kira-kira kambing kita itu nonjolnya di mana, kurangnya di mana. Seandainya kalah, berarti kita bisa memahami, oh iya, yang juara 1 dengan yang juara 3 bedanya di sini. Oh, gitu. Artinya kita belajar mengamati dari situlah. Oke. Kalau untuk dari kontur lehernya juga ini sama sebenarnya. Calonnya juga, cuman sudah kelihatan tebel ini. Oh. Nah, ini kalau misal ini nih pindah nih. Ngene. Iya. Nah, ini loh, sing. Yuk buntutnya kayak dipindahin ya. Ya, jadi kesempurnaan memang makhluk hidup ya, kita nggak bisa kecuali kita nanti ke depan juga yang namanya apa sih tujuannya breeding? Breeding itu adalah cross silang. Cross silang itu menyilangkan antara ini kambing yang jantan ini kurangnya di mana, harusnya paling tidak kita menjadi peternak yang cerdas. Kelebihannya diambil dari betina. Oke. Ngomong-ngomong soal birahi, Bos. Ya. Tanya, ini apa ada alasan kenapa birahinya dini? Itu yang pertama. Kenapa kok iso birahi dini? Yang kedua, ada yang tanya tadi baru dibales, kenapa kok jantan nggak mau ngawin ke betina? Wes, kui dua pertanyaan dari netizen sih. Siapa tahu jenengan bisa jawab. Insya Allah. Kenapa ini birahi dini? Iya. Kambing itu kalau birahi dini itu kan mungkin ini terlalu lama nyapih dari induknya, belum naik lanang ya. Itu sebaiknya kenapa harus segera dalam perawatan kambing beranak itu harus disapih, itu supaya tidak terjadi birahi dini ke betina. Oh. Jadi disendirikan itu loh, modelnya didot. Nah, kelemahannya juga posisinya memang kalau tidak dicampurkan dengan induknya pasti akan mengalami kerepotan di saat ngerawat. Oh, gitu. Ya namanya kambing sudah 3 bulan 4 bulan itu sudah ada jalur naluri pribadinya, itu sudah ada sifat birahi muncul. Iya. Kadang-kadang belum bisa mengeluarkan itunya aja wis wawi gitu. Itu kan adalah sudah ciri-ciri birahi. Nah, ketika itu tidak diatasi sejak dini, artinya segera dipisah atau disendirikan atau kita nyusunya didot, ya berlebihan lama-lama. Gitu. Nah, ada kelemahannya juga. Ketika kambing ini posisi didewekke ya, disendirikan, terus posisinya terlalu hariannya itu asik dengan orang, itu mindsetnya terbentuk birahinya sama orang.
Oh, gitu. Kenapa? Kambing jantan banyak yang kasusnya tidak bisa ngawini betina sedangkan birahinya tinggi. Jadi birahine wawuk tinggi, lengoyo nyemborot, ya wis mambu pisan tapi nggak mau dengan betina. Itu banyak kasus. Iya, banyak banget, Bos. Itu karena treatment dari kecil, mindset berpikir ternaknya itu dibentuk tidak dikenalkan dengan betina. Oh, ya, gitu. Ini lho, dhewe ngingu macan, lek kulino dhewe didulangi, macan itu kutuk karo dhewe. Nah, kambing ketika kulino nggih dolanan dicengklak-cengklak, terus numpak-numpak awake dhewe, ya lama-lama mindsetnya terbentuk akan birahi dengan orang. Oh, gitu. Objek, jadi objek. Kuncinya di objek kebiasaan dia lah. Itu merubahnya treatmentnya amit sewu. Treatmentnya itu memang lucu sih. Jadi kambing yang terbiasa birahi dengan orang itu harus seringkali dilihatkan dengan kambing kawin. Jadi lama progresnya itu. Jadi, gitu. dibiasakan melihat kalau sesama jenisnya itu ngawin dengan beda jenis. Dengan ya kan? Nah, dia harus dipelajari dan itu jangan dimanja. Gitu. Kalau kambing itu selalu dimanja, dimek-mek, dipegang-pegang, lantas birahinya dibuat dengan orang seolah utuh dengan orang seolah terlalu asik dengan kita, ya resikonya seperti itu dan itu riset. Gitu. Tadi kan ada pertanyaan. Iya. Kenapa kambing kok tidak birahi dengan kambing? Iya gitu. Ini pasti itu birahinya dengan objek lain. Gitu. Kecuali kambing itu memang tidak punya birahi loh. Kalau kambing sama-sama birahinya tinggi, kok tidak mau dengan betina, pasti ada birahinya dengan objek lain. Objek lain gitu. Biasanya objek lainnya ya termasuk perawatnya, yang punya segala macam. Itu sering terjadi dan kita sering dapat masalah konsultasi itu sumber masalahnya itu hal-hal yang kadang-kadang seperti itu. Jadi ya kalau kita memperlakukan hewan sewajarnya aja gitu. Jadi nggak boleh juga terlalu berlebihan, tapi juga nggak boleh terlalu tidak diperhatikan karena nanti akan beresiko juga ke depannya. Jadi hewan sebuah apapun, kalau kita mindsetnya bentuk dari awal itu untuk menjadi sahabat kita, kan tidak sedikit. Buaya jinak, macan jinak, gajah juga bisa jinak, diperintah mau, diajak mau. Lawong sing jenenge regul musang sejenis musang yang musang. Bahkan sama sekali tidak ada interaksi dengan manusia, tapi ketika dari kecilnya mulai didoti itu kan logis. Dan ketika dikongkon pus ke sini ya lari, pus mandi ya mandi. Nah, kambing juga sama guys. Jadi kita membentuk karakter hewan itu memang dari kecil, tapi kalau berlebihan kira-kira tujuan kita mau dibuat kemana? Kalau memang hanya buat langganan ya segitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang untuk produktivitas kedepannya, untuk kawin, kenapa ya nggak ada salahnya juga umur 10 bulan itu untuk mencoba 1-2 kali lah. Karena biar dia kenal objek. Nanti lama-lama nanti di usia 14 bulan dan ke sana tahu persis bahwa birahinya dia itu terlampiaskan dengan objek kambing betina. Gitu. Masalahnya simpel. Simpel ya. Solusinya juga simpel. Ya itu menurut pengalaman kita sih ya, mohon maaf jika salah, dan tentunya kita tunggu komennya berbagai pengalaman teman-teman. Nggak apa-apa. Boleh, bukannya kok kita nggak suka di netizen atau kalau teman-teman punya pengalaman justru kita tunggu komennya. Jadi teman-teman yang komen nanti syukur bagi yang tidak terjawab di kita akan terjawab di komen teman-teman yang. Teman-teman kadang suka bantu jawab juga ya, Bos. Itu terima kasih, kita justru diringankan dan kita dibantu. Wes jelas ini jelas sekali. Lain waktu kita akan coba yang betina. Nah, ada juga treatment susu seperti apa, susunya mereknya apa, nanti tertentu di event di kesempatan lain kita akan coba. Akan bahas juga ya. Untuk bahas juga. Tapi yang jelas kedua ekor ini memiliki bulu yang tebal-tebal. Ini naik coro bisa, sebetulnya saya tadi juga ngomong sama Pak Wiro, yang satu ini khusus, yang satu ini harus satu ruang sendiri. Yang khusus ini? Ya. Saya pengen yang khusus ini satu ruang sendiri. Karena ini rodok tinggi, jadi coro 2 ini birahinya dibanding yang ini lebih tinggi yang itu. Dan itu kalau untuk pejantan teman-teman jangan ragu, asal dari objeknya itu dikenalkan sejak dini itu berajak, lebih pintar ngawinnya. Kayak biasa itu ya? Serah bakal welu lah karena udah kelihatan dari kecil yang ini juga posisinya lumayan, artinya cuman birahinya tinggi yang ini. Mungkin perawatannya nggak terlalu nggak terlalu sering kenal objek ya. Ini memang sudah lumayan. Nah, kadang-kadang teman-teman memanjakan gini, kita punya kambing 1 atau 2 terus jantan terus bagus ya terus hari terus diajak main terus. Nah, objeknya ya kita. Gitu. Nah, misalnya sering juga diumbar, diinteraksikan, yuk dia belajar naik-naik dengan betina. Nah, ini kira oleh gini blur iki enggak.
ketutupan kamu. Nah, ini kan selain numpak-numpak meskipun dengan jantan atau betina, tapi kan dia tahu kalau objeknya itu kambing. Kambing, tetap kambing. Pada akhirnya ya nanti dia akan terbiasa. Jadi memang gitu aja, geng. Simple. Oke, makasih bos sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya sepengetahuan kita ya kita mau bola-balik dari awal sudah ngomong bahwa kita tuh nggak pinter, juga nggak begitu berpengalaman. Artinya antara pemula dan yang lama itu adalah kita sama-sama belajar. Siap. Yang pemula ya bisa wong beruntung ya langsung beruntung, sing wong lawas ora beruntung ya bisa juga terjadi. Iya, betul. Biasanya gitu, karena ya dalam dunia hewan, dunia ternak, ya terus podo-podo. Sing paling pokok jangan pernah kalau sama Kakak TV bilangnya saya pemula. Iya. Karena nggak ada pemula. Ya, nggak ada pemula dan kita sama-sama bareng-bareng sinau. Aduh. Bareng-bareng sinau ngangsu kawruh supaya demi kemajuan peternak Indonesia. Iya, asik. Kita tidak kok males berbagi, tidak. Kita ada kesempatan, ada momentum tepat. Kita coba konten-konten, kita coba posting-posting sesuai pengalaman kita yang mungkin juga malah syukur kita terbantu dari pertanyaan teman-teman ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman itu tanya, teman-teman itu jawab, apa namanya kita bisa jawab ya kita jawab. Iya. Kalau misalnya kita belum bisa jawab ya mohon maaf sekali karena kita juga serba terbatas. Iya. Kita hanya orang kampung di pegunungan yang jauh dari keramaian dan berlatar pendidikan yang lumrah. Oke. Jadi artinya kita berusaha bercerita yang mergo kulino ngopeni. Iya. Mergo kulino gatekake. Tentunya kita berpikir akan lebih mahal memang kalau kita dengan pengalaman. Iya, betul. Kita sudah berjalan berapa menit ya? 20 menit, Mas. Iki ku wis entek. Hari ini kita dua konten ini di rumah semua, pasti kita jadi tukang rawat jantan, dan yang ini kedua kita coba untuk membedakan dan membandingkan dengan sisi kualitas kenapa beda harga, dan lain juga tentunya dengan pertanyaan tadi yang bagaimana kambing kok nggak birahi? Nggak birahi dan birahi dini. Ya, dan birahi dini itu sudah ya. Iya. Dan mudah-mudahan bisa membantu meskipun sedikit. Kita sangat bahagia ketika bisa membantu teman-teman. Tentunya kalau konten ini membantu ataupun ada manfaat yang positif untuk teman-teman, jangan segan-segan dong. Wah, asik. Linknya di-share. Betul. Dibagikan ke teman-teman peternak jenengan, Iya. dibagikan ke komunitas lain jenengan. Apalagi teman-teman yang baru mau memulai, itu sangat butuh hal-hal yang mungkin kecil-kecil kayak gini tapi teman-teman belum tahu. Iya. Ada berkahnya teman-teman kalau berbagi. Tenan, aku ini ora cash njaluk bayar dengan KB. Tapi sing jelas ini ilmu gratis. Ketika sudah kita ada pengalaman sedikit meskipun ini sebagian kecil, kalau jenengan berkehendak dan berkenan, bagikan berkah jenengan KB. Amin. Konten ini bagikan, link ini bagikan, syukur channel kita dibagikan, syukur didukung sepenuhnya. Iya. Sampai jumpa di next video, selamat sore dan matur nuwun.